Karena maaf nggak bisa mengembalikan nyawa, Pak. Maaf juga nggak bisa mengembalikan kepercayaan publik. Bahwa rumah-rumah pejabat dan sebagainya, masa nggak ada yang menjaga rumah tersebut, Pak? Gitu. Masa rumah-rumah Bu Sri Mulyani itu nggak ada yang ngejaga dan akan dibiarkan masuk seketat itu aja, Pak, dan keluar senyaman itu, Pak. Gitu. Itu yang saya rasa menjadi kejanggalan-kejanggalan yang dapat kita lihat bersama gitu. Kita juga menunggu juga, Pak, daripada pembentukan tim investigasi yang sudah kita sampaikan kemarin atas statement Pak Prabowo kan, yang dia bilang bahwa demo ini ada makar dan sebagainya. Coba buktikan pemerintah, karena pemerintah punya alat-alat untuk itu kan, Pak. Karena kita juga menunggu itu, apakah benar-benar ini ditunggangi atau tidak. Dan kalau memang ini ataupun dibilang pihak asing dan sebagainya, coba buktikan, Pak, bahwa pada hari ini kekeosan terjadi dan sebagainya akibat pemimpin negara ini nggak becus dalam memimpin negara ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network Tribuners. Pada 29 Agustus hingga 31 Agustus, sejumlah fasilitas umum, kantor polisi, pos polisi, dan rumah pribadi para politisi, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjadi sasaran dari amuk para perusuh. Bukan hanya itu juga, bahwa sejumlah orang kemudian ditangkap karena dituduh terlibat dalam aksi tersebut. Dan pada hari ini, hari Kamis pada 4 September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah kalangan untuk membahas apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk merespon berbagai tuntutan kalangan-kalangan tertentu, termasuk para mahasiswa. Dan dalam kesempatan itu hadir pula Ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan. Dan kali ini karena ketuanya berada di istana, maka BEM Kerakyatan menunjuk koordinator isu politik dan demokrasi BEM SI Kerakyatan, Bung Raul Sigra. Saya nyebutnya Bung aja karena dia masih muda ya. Dalam ngobrol kita, untuk saya kepingin dapat insight lah dari anak muda ini mengenai kegiatan atau demonstrasi ataupun apapun yang terjadi menjelang akhir bulan Agustus 2025. Saya akan sapa narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bung Raul. Siap. Terima kasih, Bung. Siap. Benarkah memang ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan bertemu dengan Presiden pada kesempatan sore hari ini? Ya, aku dapat infonya gitu ya, Pak, bahwa koordinator pusat daripada BEM SI Kerakyatan atas daripada lanjutan audiensi kemarin bersama DPR, diundanglah beberapa pimpinan daripada elemen-elemen yang hadir di kemarin audiensi bersama DPR RI. Gitu ya. Oke. Kalau boleh cerita, Bung Raul kemarin ikut nggak waktu audiensi dengan DPR RI, pimpinan DPR RI? Ikut. Bisa cerita sedikit? Pada waktu itu, apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan oleh BEM SI Kerakyatan kepada pimpinan DPR? Ya, kalau untuk beberapa aspirasi ya, tentu saja bagaimana kita coba untuk menuntut bahwa Polri ini harus mengevaluasi total instansi tersebut. Dan juga bagaimana kita juga meng-highlight beberapa RUU yang pro rakyat, seperti perampasan aset, dan juga RUU penyiaran, begitu pula RUU masyarakat adat. Dan kami juga pula menekankan bagaimana krisis kepercayaan terhadap pemerintahan ataupun DPR RI itu harus ditumbuhkan kembali. Dengan cara apa? Bagaimana transparansi atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh DPR RI ini harus bersifat transparan dan akuntabel. Maka dari itu kami juga menuntut bagaimana wakil rakyat itu memang seharusnya mewakilkan suara rakyat, bukan lagi kepentingan-kepentingan elit. Bukan lagi larut dalam konflik elit. Nah, kalau nggak salah saya dengar bahwa yang dikritisi oleh BEM SI Kerakyatan itu adalah proyek strategi nasional, benar nggak? Ya, termasuk. Yang dimaksud proyek strategi nasional yang perlu dikritisi yang mana? Iya, beberapa di wilayah, termasuk di Rempang, gitu. Di Rempang, bagaimana Kepulauan Riau ya? Ya, di Rempang dan juga beberapa wilayahnya, termasuk
tanah-tanah juga masyarakat adat lainnya Pak. Dalam artian masih banyak juga kasus-kasus yang ada misalkan di Pancoran Buntu, lalu ada di Bogor juga, terus juga di beberapa wilayah di Kalimantan, di Maluku juga ada. Kami meng-highlight itu juga sebagai bentuk bahwa berikan ruang hidup terhadap rakyat Indonesia Pak. Gitu, karena setiap seluruh warga masyarakat Indonesia harus diayomi oleh negara ini. Menurut Anda, pertemuan dengan pimpinan DPR hari ini, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan para pejabat tinggi negara yang mendampingi Presiden, itu ada gunanya nggak sih? Iya Pak, kalau dibilang ada gunanya ya, bahwa pada hari ini kekeosan terjadi dan sebagainya akibat pemimpin negara ini nggak becus dalam memimpin negara ini Pak. Iya Pak. Ya saya rasa bahwa fungsinya tetap ada ataupun kehadirannya ada, tapi fungsinya mungkin melenceng. Gitu Pak. Jadi kami sebagai mahasiswa melihatnya bahwa kami dibutuhkan hanya pada saat pemilu. Bahwa ketika sudah memimpin, kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak berpihak pada rakyat. Begitu. Jadi apa ya? Dibilang gak guna bisa jadi. Tapi dibilang menjalankan tugas, ya mungkin menurut mereka menjalankan. Tapi menurut kami banyak aspek yang masih harus dievaluasi kembali. Ya, maksud saya begini. Apakah pertemuan dengan pimpinan DPR kemarin dan dengan Presiden hari ini mengundang para aktivis itu buat BEM SI kerakyatan tuh ngefek nggak sih atau buang-buang waktu doang pertemuan ini? Oke Pak, sebagai BEM SI kerakyatan ya Pak, bahwa kami selalu ikhtiar dalam perjuangan kami. Entah apapun bentuknya, mau itu rapat dengar pendapat ataupun audiensi, kami akan melakukan ikhtiar tersebut dan akan melakukan setiap langkah-langkah ataupun bentuk-bentuk perlawanan. Gitu. Jadi kalau dibicara guna dan sebagainya, mari kita lihat hasilnya Pak. Bahwa pada hari kemarin ataupun sampai hari ini pula kami sudah menyampaikan beberapa tuntutan. Kalau memang itu nggak ditiadakan ataupun nggak dilakukan, kita akan lagi ataupun turun aksi ke jalan lagi dan coba melakukan parlementer jalanan. Gitu Pak. Ya. Oke. Beberapa waktu yang lalu sejumlah partai politik pimpinan DPR itu melakukan langkah gitu ya, mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan setidaknya 5 politisi yang kemudian menjadi sorotan, mulai Pak Saroni, kemudian Narfa Ubah, Eko Patrio, Uya Kuya, lalu Adis Kadir. Menurut Anda langkah ini cukup nggak sih? Ya, kalau dilihat langkah ini tentu nggak cukup ya Pak, bahwa terkadang para dewan kita coba untuk memainkan kata-kata. Ya berarti kan kita juga belum jelas apakah dinonaktifkan ini seperti apa. Gitu. Apakah dia bisa aktif kembali lagi? Apakah dia bisa mengisi ruang-ruang kembali lagi? Yang kami tolak ataupun yang kami tuntut kemarin adalah bagaimana bahwa para politisi ini itu dipecat daripada jabatannya Pak. Oh, dipecat ya, bukan sekedar nonaktif. Betul maksudnya. Pak, karena narasi-narasi yang dikeluarkan secara kontraproduktif dan juga nggak mendukung pada rakyat Pak. Itu ya. Gitu Pak. Jadi itu kurang tegas gitu ya, masih ngambang gitu Pak, ya. masih ngawang. Jadi kita masyarakat apa nih nonaktif maksudnya apa nih gitu. Iya. Oke, Bung. Sekarang saya mendengar bahwa semula ya BEM SI Kerakyatan ini akan menggelar demo pada tanggal 2 September 2020. Betul nggak? Betul Pak. Nah, mengapa kemudian rencana itu tidak jadi dilaksanakan? Ya, sebenarnya ketika kami melihat situasi dan kondisi bangsa pada hari itu ataupun saat kemarin, bahwa kami melihat bagaimana terjadi kerusuhan di mana-mana dan akhirnya penyampaian pendapat ataupun aspirasi yang ditunjukkan kepada pemerintah itu nggak tersampaikan dengan baik. Bahwa banyak terjadi juga kerusuhan-kerusuhan di mana-mana yang akhirnya berakibat fatal kepada fasilitas umum dan lain sebagainya. Bahwa kami sebagai aliansi BEM SI Kerakyatan akhirnya mengambil langkah untuk marilah kita kembali ke dalam kampus yang dimana ruang tersebut adalah ruang akademik. Mari kita selesaikan permasalahan bangsa hari ini dengan kita berdiskusi kembali, berkonsolidasi kembali, dan juga berdiskusi dengan para sivitas akademika, guru-guru besar kita di tiap-tiap kampus. Akhirnya bagaimana permasalahan ini bahwa nggak cuma ada di aksi aja Pak, gitu, nggak hanya cuma di demonstrasi. Bagi kami bisa melakukan seluruh ruang yang ada tersedia untuk sebagai bentuk penyampaian pendapat. Apa benar anggapan bahwa BEM SI Kerakyatan itu tidak jadi melakukan demo pada tanggal 2 September itu karena ada kekhawatiran diboncengi oleh penumpang gelap? Ada nggak kekhawatiran? Ya, kalau kekhawatiran pasti aja ada ya Pak, karena setiap aliansi ataupun setiap BEM punya masa aksinya tersendiri dan punya tanggung jawab kepada masa aksinya. Bahwa kami lebih khawatir bagaimana nanti ketika terjadi chaos kami nggak bisa mengamankan teman-teman kami sendiri. Gitu Pak. Ya. Oke, Bung, bisa diceritakan keterlibatan BEM SI Kerakyatan dalam demo
Kalau nggak salah tanggal 21 ikut ya? 21 ya. 21. Lalu kemudian tanggal berapa lagi? 29. 29. Coba diceritakan pada waktu tanggal 29 itu aksinya di mana dan tujuannya apa? Iya, apa ya kalau dibilang tujuannya Pak, ataupun pertama aksinya ada di Polda Metro Jaya. Di depan Polda Metro Metro Jaya. Dan memang kan kebetulan diriku sebagai koordinator juga UPN Bergerak dan sebagainya yang coba untuk bergerak bersama-sama teman-teman UPN. Yang dimana kita datang terlebih dahulu lah sebagai juga kalau di dalam BMC kita politik dan demokrasi sebagai Korsu kan. Dan kita datang ke sana, kita coba untuk menuntut 4 hal. Yang pertama itu hentikan brutalitas aparat. Lalu yang kedua evaluasi total Kepolisian Republik Indonesia. Lalu yang ketiga copot Kapolri. Ya, terus itu ya, Pak. Yang keempat itu reformasi Polri. Sebelum berlanjut, kenapa dalam tuntutan itu ada tuntutan mencopot Kapolri? Itu gimana itu penjelasannya? Ya, kalau dari kawan-kawan UPN ya, Pak. Kami coba bagaimana kita tahu bahwa sistematika kerja daripada aparatur hukum negara ini adalah sistemnya komandois. Mau itu tentara negara Republik Indonesia ataupun kepolisian. Bahwa kami lihat bagaimana atasan ataupun memberi perintah pasti akan diiyakan oleh setiap anggotanya, Pak. Jadi kita melihat bagaimana sistematis tersebut, kita harus mencari tahu siapa ujung kepala ataupun siapa yang memberi perintah agar dilakukannya represivitas tersebut, Pak. Makanya kita coba cari kepalanya dan kami rasa yang paling bertanggung jawab adalah kepolisian ataupun Kapolri, Pak. Jadi sebagai pimpinan dia harus bertanggung jawab atas semua yang hadir di bawah instansi tersebut, Pak. Logikanya begitu ya. Betul, Pak. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu pada tanggal 29 Agustus itu ya, masa BMSI kerakyatan itu kapan meninggalkan lokasi? Ya, kalau di tanggal 29 ya, kita coba untuk meninggalkan masa itu ataupun nggak meninggalkan, Pak. Sebenarnya kita coba untuk mundur terlebih dahulu. Kita coba untuk berganti energi ke teman-teman yang lain. Oke, jadi mundur ya? Iya, mundur terlebih dahulu. Mundur itu di jam 6. Jam 6 sore? Jam 6 sore. Terus? Kita coba untuk tukar agar teman-teman yang lain juga bisa menyampaikan pendapat mereka. Gitu, ketika kita tukar, kita coba untuk mengamankan teman-teman perempuan terlebih dahulu, Pak. Teman-teman perempuan udah di tempat aman, kita masih dalam barisan yang sama. Ternyata terjadi kekeosan di sana, Pak. Gitu. Dan teman-teman sebenarnya BMC Kerakyatan tuh di jam 7 udah pada pulang ataupun udah pada tarik gitu, Pak. Tapi ketika tim Rantis lewat di seberang jalan, coba untuk di masa dia itu kan ya tergantung ataupun tiba-tiba menembakkan gas air mata, Pak. Akhirnya buyar lah di jam 7 tersebut. Gitu, Pak. Jadi di jam 7 lah kita baru bisa tarik mundur barisan kita. Karena kita melihat bahwa sudah tidak lagi kondusif dan juga bahwa penyampaian ataupun tuntutan kita nggak dilaksanakan ataupun nggak diterima dengan baik. Maksudnya gitu, kenapa tidak diterima? Kan pada waktu itu kalau nggak salah Kapolda Metro ya sesuai dengan permintaan masa aksi kan keluar dari Mako lalu kemudian menyampaikan sesuatu, bertemu dengan teman-teman ya. Apa tidak memuaskan pada waktu itu? Iya, tentu saja tidak memuaskan, Pak, karena tidak ada yang sebanding dengan nyawa. Gitu. Begitupun kata permintaan maaf ataupun penyebutan dari tiap-tiap inisial ataupun daripada pelaku. Bahwa kami merasa bahwa tuntutan yang lain lebih penting dibandingkan permintaan maaf. Karena maaf nggak bisa mengembalikan nyawa, Pak. Maaf juga nggak bisa mengembalikan kepercayaan publik. Yang bisa mengembalikan kepercayaan publik adalah bagaimana tubuh instansi kepolisian Republik Indonesia ini itu bisa berbenah secara total, Pak. Gitu ya. Apakah ketika terlibat di dalam demo itu ya pada tanggal 29 itu Anda atau teman-teman merasakan adanya kehadiran pihak lain ya yang memang bertujuan untuk bikin keributan, bikin perusakan dan seterusnya, itu kelihatan nggak pada waktu itu? Iya, Pak. Makanya tadi ketika pertimbangannya ketika di jam 6 ataupun di jam 7 kita sudah tarik mundur. Karena ketika sudah malam hari kita susah mengidentifikasi siapa kawan kita, lalu siapa-siapa saja yang masih bersama kita, gitu. Nah makanya itulah ketika tadi dibilang adakah kita menyadari, kita nggak sadar, Pak, karena memang nggak tahu ya, memang kita nggak tahu. Tapi was-was aja. Tapi khawatir aja. Betul saja ada, Pak. Tim apapun orang-orang yang provokasi pasti aja yang lempar-lempar dan sebagainya. Tapi kami bukan niagakan itulah sebagai bentuk anarkis, karena itu adalah bentuk reaksi ataupun kemarahan daripada masyarakat Indonesia. Dan kami juga nggak mau membedak-bedakan mana masyarakat, mana mahasiswa dan lain sebagainya. Makanya dia di barisan yang sama dan sebagainya. Dan kalau untuk tadi masalah sadar, kita nggak sadar, Pak. Gitu, karena sudah malam hari ataupun
kita nggak fokus pada siapa yang ngerusuh, tapi kita fokus bagaimana tuntutan kita, barisan kita ataupun kawan-kawan kita itu nggak tertangkap oleh aparat. Dan bagaimana tuntutan kita bisa berlangsung dengan damai dan juga diterima dengan baik. Oke. Jadi kalau boleh saya tahu, jadi total BMSI Kerakyatan tuh meninggalkan lokasi total itu jam berapa? Di jam 7 itu Pak. Jam 7 udah nggak ada lagi ya. Jam 7 di setengah 8 lah clear kita. Jadi Anda juga tidak involved, tidak melihat ketika malam harinya terjadi kerusuhan itu, tidak melihat. Iya, karena kan kita kumpul dulu Pak di parkiran. Kumpul dulu di ruang aman kita. Barulah kita ngeliat bahwa itu chaos ternyata dan sebagainya. Makanya tadi yang saya bilang bagaimana terutama di teman-teman UPN itu ditembakin gas air mata langsung di parkiran Pak. Kita ditembakin di parkiran, akhirnya buyar lah masa aksi kita. Yang dimana kita udah siap-siap untuk pulang Pak. Kita udah siap-siap untuk pulang, kita udah sepakat kalau kita pulang dan naik kendaraan, ditembak lagi gas air mata tepat di parkiran kita Pak. Makanya kita menyayangkan akhirnya teman-teman UPN itu 7 orang lah Pak masuk rumah sakit akibat pingsan dan juga hipotermia dan juga kekurangan oksigen dan sebagainya. Tapi gitu. Kondisi terakhir dari 7 orang itu gimana? Sudah? Ya alhamdulillahnya sudah kembali ke rumah masing-masing Pak. Tidak ada yang serius dan alhamdulillah sudah pulih kembali kawan-kawan di UPN. Oke. Saya mau tanya pendapat Anda mengenai fenomena penjarahan rumah-rumah pribadi para politisi, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya. Menurut Anda gimana? Iya Pak, saya nggak membenarkan hal tersebut ya Pak, bahwa hal tersebut juga dirasa memang kurang berkenan ataupun kurang baik. Tapi yang perlu disadari adalah bagaimana akhirnya wakil rakyat tuh tahu bagaimana dia harus berkomunikasi, bagaimana dia harus berbicara, karena mereka adalah perwakilan rakyat Pak. Tapi kami nggak membenarkan aksi tersebut. Bahwa itu bersifat reaksioner sekali, itu bersifat sangat organik saya rasa, beberapa. Dan saya melihat bagaimana itu adalah sebuah bentuk kemarahan masyarakat yang akhirnya tidak terbendung lagi dan dia harus melakukan tumpah ruahnya ke situ Pak. Gitu. Jadi saya rasa nggak ada yang salah dan benar di sana karena semuanya terjadi akibat bagaimana kemarahan itu terjadi secara akumulatif Pak. Gitu. Akhirnya kemarahan-kemarahan yang sebelumnya ditumpahkan lah ataupun digabungkan dalam hal yang kemarin, akhirnya terjadilah seperti itu Pak. Anda melihat bahwa itu ada penumpang gelap yang berusaha untuk memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik tertentu. Anda lihat nggak dalam penjarahan, di dalam penyerbuan properti termasuk kantor-kantor pemerintah itu? Iya Pak, kalau pandangan diriku pribadi sebagai mahasiswa ilmu politik juga kebetulan di UPN. Ya saya rasa tentu saja setiap ada hal yang besar dan sebagainya, pasti ada aja salah satu pihak ataupun salah satu tokoh yang ingin memanfaatkan kepentingan tersebut Pak, agar kepentingannya terjadi dan sebagainya. Dan sebagai anak politik saya juga melihat, jangankan anak politik Pak, orang awam saya rasa ya, bahwa rumah-rumah pejabat dan sebagainya, masa nggak ada yang menjaga rumah tersebut Pak? Gitu, masa rumah-rumah Bu Sri Mulyani itu nggak ada yang ngejaga dan akan dibiarkan masuk seketat itu aja Pak, dan keluar senyaman itu Pak. Gitu, itu yang saya rasa menjadi kejanggalan-kejanggalan yang dapat kita lihat bersama gitu. Tapi juga kita nggak bisa niadakan ataupun kemarahan daripada rakyat. Gitu Pak. Tapi kita bisa melihat bagaimana mungkin di rumah Syaroni akibat kemarahan. Di rumah Uya Kuya dan Eko Patrio dan Bu Sri Mulyani ditimbul kejanggalan Pak, karena beberapa kelompok datang tiba-tiba sudah ada di lokasi, tiba-tiba sudah mengamankan rumahnya dan sebagainya. Itu kan yang kita jadi pertanda. Gitu, apakah ini benar-benar kemarahan rakyat atau ini ada sebuah timbul akhirnya bisa menjadi konflik yang lebih besar. Oke. Sebagai mahasiswa juga aktivis gitu, Anda percaya nggak ada matahari kembar di negeri ini? Percaya Pak. Percaya ya? Ya, sebagai mahasiswa ya Pak, siapapun ingin berkuasa tentunya. Apalagi jabatannya seorang politisi ataupun politik. Siapapun ingin menjabat ataupun punya kuasa tingkat tertinggi di negeri ini. Karena punya ataupun bisa berdampak dengan baik entah itu keluarganya ataupun orang di sekitarnya. Dan saya rasa possible aja dua matahari. Tapi kan terkadang dua matahari bertabrakan akan memecah bangsa ini. Jadi harusnya nggak ada matahari kembar menurut Anda gitu atau gimana? Atau wajar aja ada matahari kembar? Jadilah langit aja Pak. Di mana tempat bintang ada di sana. Di mana bulan akhirnya ada di sana juga. Iya. Oke, kalau boleh saya tahu ya, apakah BMSI Kerakyatan itu tertarik nggak membahas mengenai isu permaksulan Wapres itu tertarik? Ya, kalau isu itu ya Pak, sebenarnya bukan tertarik atau sebagaimana, karena ketika kita turun ke jalan ataupun melakukan suatu penindakan isu, kita tuh perlu kajian yang lebih mendalam lagi Pak, dan juga perlu pendiskusian. Dan saya rasa itulah bukan hal yang apa ya Pak, urgent saat ini karena tidak urgent, jadi tidak menjadi prioritas pembahasan di BMSI Kerakyatan ya? Iya Pak, karena kami melihat bagaimana permasalahan hari ini itu adalah perut Pak.
ekonomi politik, Pak. Iya, iya. Gitu. Rakyat kita sedang lagi masa dalam transisi dari akibat Covid sampai saat ini, Pak. Tapi pemerintah dan pembuat kebijakan berbuat semenang-menang, Pak. Akhirnya kemarahan tersebutlah yang timbul ataupun isu itu yang lebih penting, Pak, untuk sekarang ini. Oke. Kalau boleh saya tahu, ke depan ini mau ngapain ini? Iya. BEM-SI Kerakyatan tuh. Iya, kalau kedepannya pasti di dalam aliansi ini kan kita tergabung dari banyak kampus, Pak. Dan kita coba untuk menyuruhkan bagaimana kita coba untuk merumuskan kembali perlawanan-perlawanan kita. Entah apa saja bentuknya, bisa diskusi publik atau yang paling tepat ataupun yang paling dilakukan adalah coba kita komunikasi sama guru-guru besar yang ada di kampus kita, sivitas akademik yang ada di kampus kita, bagaimana kita bisa keluar daripada problematika bangsa pada hari ini. Jadi suruh dulu, diskusi dulu dengan para guru besar, dengan para dosen, ya mungkin juga membuka ruang diskusi publik gitu ya. Untuk menentukan kira-kira mau ngapain lagi ke depan gitu. Ya gitu Pak, baru nantinya bisa diakumulatifkan ataupun dikumpulkan menjadi satu kemarahan aliansi BEM-SI Kerakyatan. Sepengetahuan Anda, BEM-SI Kerakyatan itu pernah nggak didekati oleh kelompok tertentu, orang tertentu untuk tidak galak-galak gitu? Pernah nggak? Nggak pernah sih Pak, karena diriku ya di BEM-SI Kerakyatan juga ngerasanya bahwa aliansi ini adalah aliansi gerakan yang dimana ada untuk bergerak. Jadi siapapun yang mendekati kita untuk suatu kepentingan, kami tolak untuk itu, Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi apa ya Pak? Tapi semuanya syarat akan kepentingan saya rasa, Pak. Ya. Tapi BEM-SI Kerakyatan memilih untuk berpihak pada rakyat. Supaya pembaca kita, pendengar kita ini lebih paham, kamu cerita sedikit lah mengenai apa sih itu BEM-SI Kerakyatan tuh kan? BEM-SI kan banyak yang lain kan. Coba cerita sedikit supaya pendengar kita, pemirsa kita tuh dapat gambaran apa sih BEM-SI Kerakyatan. Silakan. Iya Pak. Oke. Sepengetahuan diriku ya Pak. Ya. Karena BEM-SI ini kan sudah lama sebenarnya. Nah cuman kenapa terjadinya akhirnya ada kerakyatan dan juga rakyat bangkit. Nah di tahun 2021 terutama Munasnya di Padang gitu, itu terpecah menjadi dua. Ada rakyat bangkit, ada juga kerakyatan Pak. Dan BEM-SI Kerakyatan inilah aliansi BEM seluruh Indonesia yang mempunyai 14 ataupun 15 wilayah. Oh, 14 sampai 15 wilayah. Ya, mulai dari Aceh sampai ke ujung timur Papua. Gitu Pak. Dan itulah akhirnya yang dimana organ ini ataupun aliansi ini dibentuk sebagaimana kita bisa mengumpulkan kemarahan-kemarahan kita menjadi satu dan mempunyai suatu bentuk perlawanan ataupun tekanan politik yang lebih kuat dibandingkan kita sendiri-sendiri. Jadi kalau boleh saya tahu, BEM-SI Kerakyatan ini yang menjadi membernya berapa ini? Membernya? Ya, membernya tuh ada 150-an lebih. 150 BEM ya? Ya, lebih. Di berbagai daerah perguruan tinggi ya di Indonesia ya. Nah, kalau boleh saya tahu strukturnya bagaimana ini? Ya, di BEM-SI Kerakyatan ini strukturnya ada koordinator pusat. Koordinator pusat istilahnya ya? Ya, koordinator pusat. Jadi itu koordinator pusat itu yang ada di pusat ya? Iya. Jadi koordinator pusat itu siapa yang? Ketua lah, ibaratnya ketuanya. Ketuanya itu dari Universitas Siak Kuala, Aceh. Namanya Muhammad Ikram. Ketuanya itu korpus daripada BEM-SI Kerakyatan. Lalu di bawahnya ada koordinator media. Nah, koordinator ini media namanya Pasya. Pasya ini dari Universitas Sriwijaya. Jadi yang sekarang ke istana siapa loh? Itu Pak Korpus. Oh, Korpus yang dari Siak Kuala. Siak Kuala. Oh, ya gitu ya. Gitu, lalu di bawahnya ada koordinator isu. Dan di mana di BEM-SI Kerakyatan ini kurang lebih ada 23 isu. Mulai dari isu ekonomi, sosial, politik sampai HAM. Jadi semacam departemen lah gitu ya kira-kira ya. Betul Pak. Cuman memang ditanggung jawab oleh setiap kampus. Gitu. Dan di bawah koordinator isu ada koordinator wilayah yang untuk coba mengakomodir wilayah-wilayah yang ada di BEM-SI Kerakyatan. Gitu ya. Gitu Pak. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah di dalam proses gerakan-gerakan ke depan, entah itu demo, entah aksi yang lain, bagaimana cara memitigasi supaya teman-teman BEM-SI Kerakyatan itu tidak disusupi, ditunggangi, kemudian kemasukan orang-orang yang memang visinya nggak sama, yang maunya bikin rusuh gitu, gimana tuh? Ya, kalau untuk mitigasi hal tersebut tentu saja apa ya Pak? Oh ya, terutama kita juga menunggu juga Pak daripada pembentukan tim investigasi yang sudah kita sampaikan kemarin atas statement Pak Prabowo kan, yang dia bilang bahwa demo ini ada makar dan sebagainya. Coba buktikan pemerintah, karena pemerintah punya alat-alat untuk itu kan Pak, gitu. Karena kita juga menunggu itu apakah benar-benar ini ditunggangi atau tidak, gitu.
Dan kalau memang ini ataupun dibilang pihak asing dan sebagainya, coba buktikan Pak. Kita sebagai mahasiswa kita juga penasaran kalau memang dirasa gerakan kita itu dicerderai oleh salah satu oknum dan sebagainya. Jangan cuma nomor-nomor doang gitu ya kira-kira ya. Sepakat Pak. Gitu. Dan tadi balik lagi tadi ke mitigasi agar tidak terjadilah kekhawatiran itu. Ya pasti yang pertama kita coba untuk menyatukan frame berpikir kita Pak. Bahwa aliansi BEM SIK Rakyat ini kan akan berkumpul ataupun berdiskusi lewat jejaring, entah itu daring ataupun offline. Kita akan berdiskusi kembali bagaimana rencana tindak lanjut kita Pak. Dan ketika sudah terkumpul secara aliansi, marilah kita bergerak bersama rakyat. Bahwa artinya melakukan lagi pendiskusian dengan aliansi-aliansi lainnya Pak. Dengan elemen-elemen masyarakat lainnya. Gitu, biar bisa kita menyatukan frame pikiran kita, menyatukan kemarahan kita agar kita bisa mengidentifikasi siapa-siapa aja yang berbeda pandangan ataupun siapa-siapa saja yang ingin merusak gerakan yang dibangun secara bersama-sama. Nah, apa wujudnya? Misalkan apakah ada atribut tertentu yang harus dipakai supaya ini kawan kita, bukan orang lain yang mau bikin rusuh gitu, ada nggak itu? Ya pasti Pak, ketika turun aksi BEM SIK Rakyat selalu menggunakan alma mater, bahwa ini sebagai bentuk identitas kita. Gitu, dan setiap identitas ataupun setiap yang kita pakai pasti semua orang bisa melihat Pak, terutama teman-teman yang ada di kampusnya, bahwa hari ini ataupun ketika aksi, bahwa teman-teman yang menjadi ada perangkat aksi tentu saja ketika aksi pasti dia menyadari siapa-siapa aja yang ada di kampusnya masing-masing Pak, siapa-siapa yang turun aksi ke jalan. Misalkan kalau kita mau turun aksi pasti kita akan ngedata orang-orang siapa-siapa aja dan akan dilihat muka-mukanya siapa-siapa aja, bahwa kita bisa mengidentifikasi bahwa nantinya akan ada penumpang gelap kah atau ada orang lain yang masuk ke dalam barisan kita, barulah kita bisa menanyakan hal tersebut. Gitu. Jadi memang penggunaan alma mater masih kami gunakan. Dan juga mungkin nantinya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan juga Pak. Seperti contoh kita coba untuk bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan menggunakan kata-kata ataupun yang orang nggak tahu gitu, ataupun kita juga untuk bisa koordinasi dengan lewat aplikasi-aplikasi yang memang tidak gampang diretas gitu Pak. Ini terakhir nih, kalau boleh saya tahu, Anda sendiri melihat fenomena kemarin itu ya, perusakan dan seterusnya, bahkan sampai ke daerah-daerah, ya kan? Siapa yang paling diuntungkan menurut Anda ini? Siapa yang paling diuntungkan ya Pak? Nah, ini kan sampai ke daerah-daerah ini kan, bukan hanya Jakarta kan, bahkan museum pun tuh di daerah loh, ya kan? Kantor DPRD di Makassar, di Malang, di Kediri, ya kan? Bahkan kantor gubernur di Jawa Timur sebagian terbakar gitu. Menurut Anda siapa ya yang paling diuntungkan dengan aksi ngerusak ini? Ya, kalau dibilang diuntungkan, kurang lebih menurut saya Pak, tidak ada keuntungan bagi kita semua terhadap yang kemarin sudah terjadi Pak. Bahwa terjadi pembakaran di mana-mana, 10 korban jiwa sampai hari ini meninggal, bahwa tidak ada yang lebih sama dengan nyawa Pak. Gitu. Jadi saya rasa nggak ada keuntungan yang akan, ataupun menurut saya siapapun pihak yang diuntungkan. Tapi setiap tokoh ataupun para politisi pasti saja ingin memanfaatkan situasi ini Pak. Dan saya kurang tahu siapa yang untung di situasi saat ini. Tapi yang saya lihat bagaimana nggak ada yang perlu untung Pak di sini. Jadi saya rasa kerugian ini besar, entah itu negara ataupun masyarakat ya Pak. Gitu, karena masyarakat kehilangan nyawa dalam penyampaian pendapatnya Pak, negara kehancuran fasilitas umumnya Pak. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya di luar memang orang yang memang berkepentingan tidak ada yang untung. Iya. Kira-kira itu ya. Iya Pak. Jadi apa ya Pak? Kalau boleh berbicara agak sedikit kasar, ya masa bodoh dengan kalian yang ingin melakukan situasi ini. Bahwa tapi pikirlah bahwa kalian adalah keluar ataupun lahir dari rahim bangsa Indonesia Pak. Iya. Gitu Pak. Apakah ingin melihat bangsa dan negara tumpah ruah ataupun saling bersikut Pak? Terus itu kan nggak mau kita. Oke, terima kasih ya. Siap. Raul Sikra atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini, luar biasa. Moga-moga ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua ya. Dan semoga tidak terjadi di lain hari, di masa-masa ke depan. Yang paling penting aspirasi kita bisa ditindaklanjuti. Penting itu Pak. Demikian para Tribuners, ngobrol saya dengan Koordinator Isu Politik dan Demokrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI Kerakyatan, Raul Sikra. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Apapun yang terjadi, jangan lupa tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.